Udah Dot, lu Ya, gak usah Pak. kecewa. Santai aja, ntar ada aja kok kerjaan lain. Atau ini deh, lu beneran mau kerja di pabrik? Iya Pak, betul Pak. Saya sudah lelah Pak kerja di kebun orang tua saya Pak. Ya sebenarnya sih gue bisa bantu lo kalau lo mau. Gimana? Waduh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Andi sudah membantu saya Pak. Iya sih Dot, cuman masalahnya itu gue butuh ongkos buat bolak-balik. Terus gue harus ngasih oleh-oleh buat temen gue. Dan satu lagi yang penting tuh, gue kasih amplop buat beli SIM. Kira-kira butuh berapa ya Pak? Gak banyak sih, cuman 5 juta aja. 5 juta. Baik Pak, besok pagi saya akan datang ke rumah Bapak untuk nyerahin duitnya Pak. Boleh, cuman ya sorry aja ya Dot kalau emang lo telat. Ya jangan salahin gue kalau kesempatan ini gue kasih ke orang lain. Jangan Pak, ya udah gini aja Pak. Nanti sore saya akan serahin duitnya ke Bapak. Bagus, itu kalau gitu ntar lo kasih ke gue langsung sore. Besok paginya gue ketemu sama temen gue. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Jangan lupa lo, sore ya. Oke Pak. Ya. Pokoknya kalian sabar aja ya. Ntar gue kasih info kalau kalian masuk kerja. Ya. Makasih Pak. Oh iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak. Ya. Sebenarnya bapak-bapak, pembangunan pabrik di kampung itu tidak ada. Suami saya bohong sama warga di sini, Pak. Itu karena dia ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan suami saya mendapatkan uang dengan cara membeli tanah di kampung ini dengan harga paling murah, lalu menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Dan suami saya juga mendapatkan uang dari para pemuda yang ingin bekerja di pabrik. Iya, Bu. Iya benar, saya salah satu korbannya. Iya, saya juga. Sampai ekor kambing saya jual. Iya, Bapak-bapak. Udah ya, Pak. Dilupain dan dimaafin aja. Kesalahannya Pak Andi, ya. Bapak-bapak, saya tahu suami saya salah. Suami saya berdosa. Saya mohon sedalam-dalamnya saya minta maaf, Pak. Udah dimaafin aja, ya. Kan kasihan Pak Andinya, ya. Baik Ibu, mungkin sudah cukup karena Bu Tini sudah memohon maaf atas segala kesalahan Pak Andi semasa hidupnya. Maka sudah sewajibnya kita sebagai umat yang beriman harus memaafkan segala kesalahan Pak Andi. Mari kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ayo, alhamdulillahirrabbilalamin. Coba bismillah jamaah, kita angkat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, bismillah ya. Alhamdulillah. Oke, langsung bawa La jalan aja yuk. ilaha illallah. Nah, ini udah tenang, udah tenang. Andinya udah nggak ada. Ayo, ayo, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Allah. Mas, tolong dibantu. Tolong diangkat, diangkat. Tolong, Mas. Sabar, Bu. Pak Ustadz. Keranda di situ, Pak Ustadz. Subhanallah. Biar kalian di situ Pak Ahmad. Yang penting jenazah kita segera antarkan ke pemakaman. Mas, Pak Ustadz. Itu ada di atas tuh kerandanya tuh.
Itu nggak kain ini, ada 2 orang aja tolong diangkat. Sabar, Bu, ya. Pak Ahmad, mari kita bawa jenazah nih. Ayo semakin cepat semakin baik. Yaudah, yuk. Kita Pelan-pelan. Ayo Mas, langsung diangkat. Udah itu biarin aja dulu. Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waduh, Pak Junet, kemasukan apa itu? Angin puyuh. Yuk, bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop, tunggu dulu. Ada apa, Pak? Ada yang janggal nih. Itu kenapa penutup kain kerandanya itu nggak ada? Wah, iya. Bolong. Tadi kan badai besar banget. Ini sampai keangkat semuanya, Pak Junat. Pak Ahmad jangan mengada-ada dong. Di sini aman-aman aja, nggak ada angin kencang, Pak. Ya? Angin kenceng Pak Junet tadi. Kagak ada, Pak Ustadz, kagak ada. Kalau angin emang ada, cuman sepoi-sepoi doang. Kagak ribut. Oh, jadi maksudnya Pak Junat sekarang nggak percaya sama saya? Untuk sementara ini nggak percaya, Pak, saya. Sudah. Pak Ahmad, Pak Junet, ada baiknya kita segera makamkan jenazah. Ayo, Pak Ustadz, ayo, Pak Ahmad. Astagfirullahaladzim. Insyaallah wahai manusia. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa jadi banyak? Ini kuburan kenapa berasap begini? Hawanya dingin tapi. Dingin. Tar dulu. Jenazahnya, tar dulu. Tahan dulu. Turunin. Coba cek, tolong cek. Kom, cek. Nyemplung. Coba. Ada. Mau kemana? Coba cek dulu. Rasanya gimana? Gimana kayak di kulkas? Inin. Dia menggigil. Angkatin, Sir. Angkatin. Inin. Dingin juga tangannya. Di dalam kan kayak beku gitu, Pak Ustadz. Dari freezer. Iya kayak di kulkas. Iya. Kulkas. Itu kok bisa begitu ya? Bagus. Nanti saya akan telepon teman saya buat ngasih tahu ke dia kalau ada karyawan baru. Pak Andi, tapi sertifikat tanah ibu saya ini dibayarkan ya Pak Andi? Kamu tenang aja, yakin aja sama saya. Saya ini kan orang baik, mana mungkin nipu lah. Yaudah, nanti kalau misalnya pembeli udah transfer ke saya, nanti saya akan bayar rumah dan tanah ibu kamu itu dengan harga yang pantas. Ibu harus pergi dari rumah ini, karena rumah ini sudah jadi milik saya. Saya nggak pernah jual rumah ini dan tanah ini kepada Pak Andi. Memang ibu nggak pernah jual, tapi sertifikatnya sudah ada di saya. Tunjukin. Kasih lihat. Bagaimana sertifikat itu ada di tangan Pak Andi? Tentu bisa dong. Anak ibu sendiri yang ngasih ke saya. Gak mungkin. Gandhi nggak mungkin setega itu. Terserah ya, Bu. Ibu percaya apa enggak. Tapi yang jelas sekarang juga ibu pergi dari rumah ini. Kalian, keluarin barang-barangnya. Jangan usir saya, Pak. Tolong. Ada apa ini? Gani, lo sama ibu lo ini sekarang pergi dari sini. Karena rumah ini sudah jadi hak saya. Tapi Pak Andi kan belum bayar saya. Kamu ini lucu ya, Gani. Apa yang harus dibayar coba? Sertifikat rumah ini sudah ada di saya. Mau ngapain lagi? Pak Andi, jadi selama ini Pak Andi bohongin saya. Kembalikan sertifikat itu atau apa? Baru nyadar lo. Sudah, Gani. Sudah cukup. Biarkan Allah membalas semuanya. Kita pergi saja. maafin Gani, Bu.
Gara-gara Gani, ibu jadi sengsara begini. Sudah, ayo sudah. Kita pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Allah tidak pernah tidur. Allah itu adil, seadil-adilnya. Siapa yang menanam, pasti akan menuai.